Dalam pidato kedegaraannya di Gedung Parlemen, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia berhasil mencapai berbagai kemajuan termasuk ekonomi 5,12%. Prabowo juga menyoroti Serakanomics yang dinilai mengganggu perekonomian dan merugikan rakyat. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka. Saudara, juga sungguh aneh. Kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk. Kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ada sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima. Ketika kita konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita dalam 299 hari ini, alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%. Tumbuh dalam 5,12%. Dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban Serakanomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia. Ini harus kita hentikan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengklaim hingga hari ini jumlah penerima makan bergizi gratis sudah mencapai 20 juta jiwa. Menurutnya, meski baru 8 bulan berjalan, MBG berhasil meningkatkan prestasi anak sekolah dan memperbaiki gizi ibu hamil. Saudara sekalian, sekarang kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan. Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah. Anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Terima kasih Badan Gizi Nasional. Di hadapan majelis terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Terdapat 1063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan
seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah, kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur, kita legalkan, ya. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup ratusan triliun, nyelundup. Mahkamah Agung secara serius dan berkelanjutan melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi pada perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice. Dengan sistem peradilan elektronik atau e-court di Mahkamah Agung, jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama meningkat 30,84% dari tahun sebelumnya. Penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah 500 juta rupiah meningkat 68%. Dan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi meningkat 28%. Capaian ini adalah bukti nyata kerja keras Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komisi Yudisial memainkan peran strategis dalam kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia, yaitu dengan menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan periode Juli 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc yang menghasilkan sebanyak 9 orang calon hakim agung, 3 orang calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial juga telah menerima 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 116 orang hakim.